Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Seharian Adit hanya tiduran di dalam kamar. Dia tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo, terutama kepada budenya. Ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu. Namun, karena takut dicurigai, Adit berusaha untuk tetap biasa saja. "Nek, Adit mau jalan-jalan ya? Nyusulin Pak D ke ladang mungkin?" ucap Adit saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita itu kelihatan letih, bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. "Nek, nenek lagi gak sakit kan?" "Enggak, Dit, nenek cuma ngerasa capek. Kalau kamu ke ladang, hati-hati, jangan sampai kesorean pulangnya," ucap nenek. "Nenek kalau gak enak badan ya istirahat, ingat umur," kata Adit. Bukan malah setuju dengan perkataannya, justru Nek Harjo malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Tenang saja, Adit yang mendengar itu langsung tertawa, berniat akan membelikan lingerie untuk neneknya kelak. "Besok kalau Adit sudah sampai kota, Adit belikan pakaian, mau Nek?" tanya Adit. "Ah, kalau cuma mau pakaian, nenek bisa beli sendiri," ucapnya sewot. "Lah ini beda Nek, nanti Adit belikan lingerie buat nenek sesuai dengan umur nenek yang masih 25 tahun, ucap Adit menahan tawa. Kurang ajar memang, tapi Adit tidak benar-benar ingin membelikan neneknya pakaian itu. Bukannya malah senang, malah bisa seluruh keluarganya menangis karena mendapati Adit dibunuh oleh ayahnya sendiri. "Ya udah, Adit pergi dulu ya Nek," ucap Adit sambil mencium punggung tangan Nek Harjo. Sepanjang jalan, Adit masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak ia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Adit terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tetapi kali ini tidak ada senyum ramah. Adit sudah tidak peduli dengan semua itu. Sebetulnya Adit tidak berniat untuk menuju ke ladang, tapi ia berniat untuk pergi ke tempat yang ia lalui semalam. Dia begitu penasaran dengan tempat di mana budenya melakukan persenggamaan dengan laki-laki asing itu. Menengok ke arah sekitar, Adit tidak mendapati siapapun. Dengan menghalai nafas, ia mulai masuk ke dalam hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak. Namun ia tidak menemui apapun. Suasana tenang, hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersahutan. Adit tidak menyangka, saat siang hari, ternyata pemandangan yang ia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. "Benar, di sini kemarin aku jatuh," ucap Adit saat melihat tempat yang ia yakini di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Adit terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali itu adalah suara orang yang sedang berbicara satu sama lain. Dengan mengendap-endap, Adit sedikit masuk ke dalam semak-semak. Beruntungnya, semak di situ cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah, ia sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya. "Semua sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua,"
Atau lebih baik kita sudahi saja semua ini, ucap salah seorang laki-laki. Adit membulatkan matanya. Dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini. Semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari toh, ucap laki-laki satunya. Adit hanya diam mematung, tidak berani bergerak sesenti pun. Handphonenya pun segera ia matikan. Takut jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak De Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedang Pak Amar masih celingukan seolah mencari sesuatu. Pikiran Adit semakin kacau. Ada apa ini? Semalam budenya, sekarang Pak De dan Pak Amar. Batin Adit kebingungan. Setelah dirasa aman, Adit segera buru-buru pergi dan menuju ke arah ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Adit mengeluarkan handphonenya dan segera menghubungi Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Sudah beberapa kali Adit mencoba menelpon Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Adit menunggu, tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelepon balik dirinya. Saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba saja handphonenya bergetar. Besok kita ketemu di ladang, pagi. Begitulah pesan teks yang dikirimkan oleh Arif. Paginya Adit sudah bersiap untuk bertemu dengan Arif. Semua informasi dia sudah siapkan. Bahkan dia juga menuliskan di handphonenya agar tidak ada yang terlewat. Mau kemana kamu pagi-pagi? Tumben, ucap Nek Harjo saat mendapati Adit sudah berdiri di teras rumah. Olahraga Nek, sudah lama Adit nggak jogging. Lihat aja perut Adit, sudah mirip dengan Pak De Marwan, ucap Adit sambil mencubit-cubit perutnya. Krempeng gitu kok dibilang mirip Pak Demu. Enggak sehat kamu Dit, ucap nenek. Apanya yang mirip aku Bu? Tanya Pak D yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. Itu Adit tumben mau lari pagi. Katanya sekarang perutnya sudah mirip kamu, ucap Nek Harjo. Adit hanya nyengir melihat Pak D yang mulai membelai perutnya. Adit jogging dulu ya, ucap Adit yang langsung menyalimi nenek dan Pak D-nya. Tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas. Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Selingukan Adit mencari sosok Arif. Dan benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. Rif, sapa Adit. Sudah langsung saja, kita tidak punya banyak waktu. Semalam tiba-tiba saja aku mendapat firasat yang kurang enak, ucap Arif. Mendengar itu, Adit langsung menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga ia ceritakan. Tidak peduli dengan aib keluarganya. Toh jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Adit justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi, ujar Arif. Bergegas mereka pergi ke arah desa. Beruntung kabut masih tebal. Sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan. Namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksud. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tetapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu, Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. Assalamualaikum Pak. Benar ini rumah Pak Dirman? Tanya Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Adit dengan pandangan yang aneh. Waalaikumsalam. Kalian siapa? Ucapnya. Arif segera menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Maaf sebelumnya Pak, mungkin ini akan membuka luka lama. Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu
ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapatkan informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang serupa dengan kematian Ningrum, ucap Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Adit memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Ia terlihat tidak begitu nyaman. Entah kenapa, memang dia mengingat sosok mendiang anaknya, atau kedatangan mereka lah yang tidak ia inginkan. Sejenak Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. Kejadian itu sudah lama sekali terjadi, namun aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan, kata Pak Dirman. Flashback. Desa Renggono tahun 2000. Duk, bangun, sudah pagi loh, kok masih di dalam kamar? Ucap Pak Dirman mencoba mengetok-ngetok pintu kamar anaknya. Sudah 2 kali dia mencoba membangunkan anak perempuan satu-satunya itu. Tidak biasanya dia seperti ini. Dok, bangun, sudah siang ini. Simbokmu sudah menunggu di pasar loh. Sekali lagi Pak Dirman mencoba untuk membangunkan anaknya. Tapi tetap saja tidak ada sahutan. Ada perasaan khawatir yang muncul. Pak Dirman mencoba membuka pintu kamar Asih. Namun pintu itu terkunci. Merasa ada yang jangkal karena selama ini tidak pernah sekalipun anak perempuannya mengunci pintu kamar. Buru-buru Pak Dirman segera mendobrak pintu kamar anak perempuannya. Suara keras yang ditimbulkan oleh benturan kaki pada daun pintu juga tidak membuat Asih menjawab sahutan bapaknya. Semakin khawatirlah Dirman, takut terjadi sesuatu dengan anak semata wayangnya. Buru-buru dia berlari mencari bantuan. Dipanggilnya tetangga dekat rumahnya untuk membantu mendobrak pintu. Perlu beberapa waktu sampai pintu kamar Asih terbuka. Dan betapa terkejutnya Dirman. Dia menjerit sejadi-jadinya. Asih sudah bersimbah darah di atas kasur. Posisinya tertidur, namun kakinya mengangkang bagai orang yang sedang melahirkan. Tak sampai di situ, warga yang melihat langsung heboh seketika karena mendapati ada janin di antara kedua kaki Asih. Tidak ada yang berani mendekati Asih. Warga sedemikian takut. Selain posisi yang aneh, mata Asih juga nampak melotot seakan sedang melihat sesuatu yang menakutkan. Pagi itu Desa Renggono benar-benar heboh dengan kematian Asih. Tidak ada topik pembicaraan lain. Semua warga telah mengetahui kematian Asih yang begitu mengenaskan. Saya kaget, Bu. Tidak menyangka kalau Asih anak yang pendiam itu hamil di luar nikah, ucap salah seorang ibu yang sedang berkumpul di depan pos ronda. Ya, namanya manusia, Bu. Pasti juga ada hilafnya. Sebetulnya bukan masalah dia sudah hamil atau belum, tapi kondisi jasadnya yang benar-benar mengerikan. Dan ucap salah seorang laki-laki yang ada di sana. Dia celingukkan dan mengecilkan suaranya. Saya baru dapat kabar kalau Ari-Ari si jabang bayi itu hilang. Sontak beberapa orang yang ada di sana kaget. Muka mereka pucat seketika. Awalnya mereka berpikir kalau Asih meminum obat atau jamu penggugur kandungan. Akan tetapi, kalau ada kabar seperti itu, ini sungguh misteri kematian yang aneh. Malamnya digelar pengajian di rumah Pak Dirman. Cukup banyak warga yang hadir. Sejatinya memang sebuah niat baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik pula. Namun ada yang sedikit berbeda. Justru banyaknya yang datang ke rumah Pak Dirman bukan hanya untuk mengikuti pengajian semata. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi akan kejadian yang menimpa Asih. Awalnya pengajian berjalan lancar. Di hari pertama tidak ada seorang pun yang mendapatkan gangguan. Malam kedua pun juga sama. Hingga pada malam ketiga. Malam itu hujan turun deras dari sore hari.
sontak menambah suasana desa Renggono semakin terasa sepi. Di dalam sebuah rumah, sepasang suami istri sedang bercumbu dengan hebatnya. Parmin benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Meski istrinya sedang hamil, namun hasrat untuk melakukan hubungan badan sudah menguasai pikiran dan hatinya. "Gerah gak sih mas?" ucap Nani, si istri, setelah menggelap keringat yang ada di wajahnya. "Ya pasti toh dek, orang habis olahraga ya pasti keringetan toh, bikin gerah," ucap Parmin sambil tersenyum lemah. Matanya benar-benar berat, seolah ada sesuatu yang mengganduli kelopak matanya itu. Ingin rasanya segera tidur, namun hal itu tidak berlaku untuk Nani. Justru setelah melakukan persenggamaan, matanya begitu menyalang. Enggak biasanya juga enggak begini kok," ucapnya sambil mengipas-ngipaskan tangan ke wajah. Tidak ada sahutan dari suaminya. Terdengar dengkur lembut dari mulut laki-laki yang sudah menikahinya selama setahun ini. Jengkel, Nani sebetulnya ingin mencubit suaminya itu. Akan tetapi ia urungkan. Beberapa kali Nani mencoba mengatur posisi agar lebih nyaman saat tidur. Tapi tetap saja, seolah sedang ada seseorang yang menghidupkan api unggun di dalam kamarnya. Rasanya begitu gerah, padahal di luar hujan masih begitu deras. Beranjak, Nani keluar kamar berniat untuk mengambil air, berharap bisa mengurangi sedikit rasa panas yang menguar dari tubuhnya. Berjalan pelan, sambil memegangi perutnya yang sudah membesar. Dilihatnya lampu ruang tamu sudah mati. Hanya pendar kuning yang berasal dari lampu pijar yang ada di teras rumahnya. Nani terdiam. Ada sesuatu yang sedang duduk di teras miliknya. Meski tidak terlihat dengan jelas, namun nampak sekali di sana ada seseorang yang sedang duduk. Awalnya Nani berniat untuk melihat, tapi ia urungkan. Buru-buru ia masuk ke dalam kamar. Mas Parmin, bangun," ucap Nani sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. "Kenapa toh dek? Udah yuk tidur," kata Parmin dengan suara yang masih mengantuk. "Di teras lagi ada orang mas," ucap Nani. Namun tetap saja Parmin tidak bergerak dan justru melanjutkan tidurnya. Kesal, Nani beranjak dan berniat melihat siapakah gerangan yang sedang duduk di teras rumahnya itu. Namun saat dia melihat kembali ke arah teras, sosok tersebut sudah tidak ada. Apa salah lihat ya?" ucap Nani kebingungan. Buru-buru baru saja Nani berbalik, berniat untuk mengambil air di dapur. Badannya seolah menjadi kaku, mulutnya terkunci. Beberapa meter di depannya ada sesuatu yang mengerikan. Sesosok yang sedang merangkak di dinding rumahnya. Itu bukan merangkak, tapi seperti orang dengan posisi kayang yang berjalan menggunakan tangan dan kakinya. Mata Nani memanas menahan takut. Asih tetangga yang baru meninggal beberapa hari lalu kini berada di dalam rumahnya dan menempel di dinding dapur. "Nih, tolong, loro," ucap lirih Asih, masih dengan menempel di dinding. Nani hanya bisa diam dan menangis. Tubuhnya benar-benar tidak bisa digerakkan. Batinnya terus meneriakkan nama suaminya untuk menolong. Berdoa pun dia lupa dengan semua bacaan yang pernah ia pelajari saat mengaji. Sosok itu bergerak perlahan menuju ke arah Nani. "Nih, aku njaluk tulung. Iki udu anakku. Nih, aku minta tolong. Ini bukan anakku," bisik suara Asih parau sambil menunjukkan gumpalan warna merah yang sudah memiliki bentuk badan mirip sekali dengan janin manusia. Tersentak, Nani langsung teriak dan jatuh terpuruk di lantai. Paginya dia terbangun, nampak Parmin dan kedua orang tuanya berada di dekatnya. Mengetahui itu adalah suaminya, Nani langsung memeluk erat-erat. Setelah semua tenang, Nani segera menceritakan kejadian semalam. Semua orang yang ada di rumah itu
begitu kaget merasa bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Nani sedang menjadi incaran. Maka mereka bergegas untuk memberitahukan hal ini kepada Pak Dirman. Namun tetap saja Pak Dirman tidak percaya dengan semua cerita itu. Bahkan beberapa hari kemudian sudah banyak warga yang mengalami kejadian serupa. Dan anehnya hanya laki-laki bujang dan ibu hamil yang dihantui oleh sosok Asih. Puncaknya, setelah 2 minggu kematian Asih, ditemukan lagi satu mayat wanita dengan kondisi serupa. Bahkan sudah hampir membusuk. Diketahui wanita itu bernama Mirah. Dia memang hidup sendirian selama ini karena yatim piatu. Bertambah gegerlah Desa Renggono. Banyak desas-desus yang menyebutkan bahwa Pak Dirman yang sedang melakukan ritual hitam yang mengorbankan wanita hamil. Sementara itu, hanya karena saat itu usaha kami di pasar sedang bagus-bagusnya, warga desa dengan mudah menyimpulkan aku melakukan pesugihan. Semenjak itulah mereka mengucilkan keluargaku. Dan beberapa bulan kemudian ibunya Asih juga meninggal karena stres memikirkan kematian anaknya dan juga hujatan warga, ucap Pak Dirman dengan mata yang memerah. Adit yang mendengar hal itu benar-benar geram. Bagaimana mungkin bisa ada orang yang mau dan tega melakukan perbuatan sekeji itu? Ada satu lagi yang ingin saya tahu, Pak. Nenek saya bercerita kalau ada laki-laki yang melihat seorang wanita memakan ari-ari bayi. Tanya Adit. Itulah Parmin. Dia yang mengatakan kalau melihat ada wanita di dekat rumahku sedang memakan ari-ari. Bertambahlah kemarahan warga kepada keluarga kami. Tidak hanya menghancurkan rumah, tapi usaha kami di pasar juga dirusak, kata Pak Dirman. Nada suaranya benar-benar terdengar marah, walau sebisa mungkin dia tahan. Dan wanita yang mereka bakar? Tanya Adit. Pak Dirman sedikit terlonjak dengan pernyataan Adit. Sedang dari tadi Arif hanya diam mendengarkan. Sesekali dia membakar rokok dan terus menyimak percakapan dan cerita yang dilakukan oleh Pak Dirman. Adikku, dia adikku, Siti, biadab mereka. Tega melakukan itu semua. Sampai jasad dari Siti habis menjadi abu bersama rumahnya, ucap Pak Dirman. Adit dan Arif kembali berjalan menuju ladang. Keduanya masing-masing terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Bagaimana menurutmu? Ucap Adit saat sudah duduk di gubuk. Aneh bukan? Semua seolah terencana dengan rapi, tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku. Jika Pak Dirman memang pelakunya, untuk apa dia menunggu selama 10 tahun lebih dan mulai melakukan ritual baru? Terlebih dengan ceritamu soal wanita misterius itu yang mengatakan kalau tumbal lainnya sudah disiapkan, ucap Arif. Adit menghela napas, pikirannya semakin kacau. Kalau memang bukan Pak Parmin yang melakukan itu semua, berarti memang ada orang yang sengaja menjebak Pak Dirman dan Parmin. Dan sudah jelas, berarti masih akan ada wanita yang menjadi tumbal, serta laki-laki yang mungkin saja itu adalah aku, ucap Adit dengan nada getir. Sekarang yang harus kita cari tahu adalah calon tumbal dari orang ini, ucap Arif. Tatapannya menerawang jauh, sebatang rokok terjepit di antara kedua jarinya. Hembusan demi hembusan asap putih dia keluarkan dari mulut dan hidungnya. Bagaimana caranya? Ucap Adit. Itulah yang sedang kupikirkan. Aku sama sekali tidak punya petunjuk, kecuali tentang Bude dan Pak D serta Pak Amar. Malam ini kita amati lagi pohon tua itu. Aku akan menunggu di ujung desa, ucap Arif dan segera beranjak. Adit yang mengerti hanya bisa mengikuti, toh memang ini juga demi keselamatannya. Sementara itu,
Sepulang dari ladang, Adit hanya mendapati keberadaan Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Nampak Nek Harjo sedang mengajari Mbok Sarmin untuk merajut. Hal yang memang sudah menjadi kebiasaan neneknya itu. Hampir setiap tahun Adit selalu mendapatkan kiriman sweater rajutan tangan neneknya itu. "Pak D dan Bude kemana, Nek?" tanya Adit saat sudah duduk di ruang keluarga. "Di ladang toh pastinya. Emang kamu gak ketemu kalau budemu sedang pergi ke pasar?" ucap Nek Harjo. Adit yang sedari tadi berada di ladang tidak melihat batang hidung Pak D-nya itu. Namun dia juga tidak menaruh kecurigaan berlebih. Memang bisa saja Pak D Marwanto sedang mengantar Bude Ijah ke pasar. "Kamu makan dulu, baru istirahat. Jangan lupa mandi. Badanmu baunya bikin kucing aja malas dekat-dekat sama kamu, Dit," ucap Nek Harjo dengan mengernyitkan hidungnya. Mendengar itu, justru Adit beranjak dan menempel pada dadanya. Melihat kelakuan Adit, Mbok Sarmin hanya terkekeh. Wanita misterius yang mengamati rumah Ningrum. Tiba-tiba saja Adit teringat dengan cerita Mbok Sarmin. Benar, calon tumbal selanjutnya pasti akan didatangi wanita itu. Tapi bagaimana caranya? Tidak mungkin Adit dan Arif keliling desa tiap malam untuk mencari wanita itu. Batin Adit saat sudah duduk di kursi kamarnya. "Tidak, aku harus bisa bertemu dengan wanita itu," ucap Adit. Ada secercah harapan yang muncul. Wanita itu menjadi sebuah kunci dari semua masalah ini. Tersenyum, Adit segera beranjak dan membaringkan badannya di kasur. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Bagaimana dengan pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.